Apa itu agent value? Apa itu agent vector? Oh sebentar, saya belum screenshot. Saya lupa ya. Bahaya kalau lupa screenshot. Tidak punya bukti nanti ya. Minggu 13. Kupu-kupu anjing bagus banget kupu-kupu. Oke, baik. Kalau kita itu kan poinnya sebenarnya mau berpendapat apapun sebenarnya sah-sah aja, tapi karena dia memang seorang muslim nanti takutnya muslim dalam muslim yang lain. Kita dengerin dulu. Karena dari video lain mereka menjelaskan seperti itu dan gue paham. Kayaknya lagi ikut webinar. Kayaknya lagi ikut webinar ya, webinar parenting. Persiapan ya, habis kuliah jadi menantu ya, kata ayah ibu ya. Jadi dia lagi ikuti webinar parenting ya, atau ini apa sekolah pranikah ya. Nah, ngomong-ngomong soal pranikah, di ITB, di alma mater saya ya dulu, di ITB itu ada sekolah pranikah. Memang itu disiapkan untuk mahasiswa ya. Jadi memang disiapkan untuk mahasiswa dan umum ya, bagi mahasiswa atau umum gitu ya, non mahasiswa yang mau ikut ya, yang mau ikut sekolah pranikah boleh, jadi silakan daftar. Intinya adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri sebelum menikah, baik itu mempersiapkan dari segi mental ya, dari segi fisik, mungkin finansial dan lain-lain. Karena saya belum pernah ikut ya, jadi saya nggak tahu isinya apa, tapi kurang lebih seperti lah. Intinya adalah sekolah bagaimana menuju ke pernikahan. Nah, saya harap suatu hari nanti di ITERA seperti itu ya, ada sekolah pranikah ya, karena mendekati semester, mendekati tingkat 3 gitu ya, atau mendekati tahun-tahun akhir atau yang lagi skripsi gitu ya, sering mahasiswa ITERA mungkin pasang status, udahlah capek pengen nikah aja. Nah, jadi sebelum menikah ikut sekolah pranikah dulu ya. Nah, jadi dipikir nikah itu mudah ya, gitu ya. Jadi ikut sekolah pranikah. Tapi di ITERA belum ada. Kalau di ITB udah ada. Tapi yang mengadakan bukan ITB-nya, ada masjidnya ya. Namanya Masjid Salman ya, Masjid Salman di ITB ya. Jadi itu dikatakan masjid kampus juga bukan, karena pengelolaannya beda, yayasannya beda ya, bukan di bawah, bukan ITB yang mengelolanya gitu ya, tapi ada yayasan tersendiri gitu ya, tapi dia memang masjid yang di kampus gitu ya. Jadi ada Salman yang mengadakan sekolah pranikah. Jadi suatu hari mudah-mudahan di ITERA ada seperti itu ya. Jadi buat kalian yang udahlah capek pengen nikah aja, nah, jadi ke sekolah pranikah dulu ya, biar tahu mempersiapkan seperti apa. Oke. Agent value, agent vector, apa itu? Ya, jadi begini, katakanlah kita misalnya mempunyai suatu matriks A, ya, matriks A ini merupakan matriks n kali n, ya, n kali n, berarti ini adalah matriks persegi, ya, matriks persegi ya, matriks yang baris sama volume sama ya. Nah, kemudian ada vektor x yang merupakan non-zero vektor, artinya x ini bukan 0 ya. Kemudian x ini disebut sebagai agent vector dan A jika AX itu merupakan multiple scalar dari X, atau dapat dituliskan bahwasanya AX sama dengan lambda X. Ya, lambda itu merupakan suatu skalar. Ya, suatu skalar. Jadi AX misalnya lambda X ya, atau misalnya lambda ini 3. Nah, jadi gini, AX sama dengan 3X. Ini disebut dengan X-nya ini disebut dengan agent vector. Karena apa? Karena AX kalau suatu matriks persegi dikalikan dengan X, maka akan menghasilkan multiple skalarnya dari X tersebut ya, artinya ini kan dia menghasilkan 3 kali X gitu ya, maka X-nya ini disebut agent vector, sementara lambdanya atau 3 ini disebut dengan agent value ya, disebut dengan agent value. Kemarin kan saya sudah memberitahu ya apa yang dimaksud dengan multiple scalar. Contohnya seperti ini, saya mempunyai vektor X maka
lambda x katanya, di mana lambda x dia lebih kecil searah tapi lebih kecil, ya, maka ini untuk lambdanya bernilai 0 sampai dengan 1, ya, bernilai 0 sampai dengan 1. Kemudian ada lagi ternyata lambda x-nya lebih panjang searah tapi dia lebih panjang daripada x-nya. Oh, ini berarti lambdanya lebih besar daripada 1, karena kalau lambdanya sebenarnya 1 berarti x sama dengan x dong, ya, berarti vektornya sama, ya. Nah, jadi kalau lambdanya lebih besar daripada 1, ya, maka dia lebih panjang. Nah, kemudian begitupun kalau dia berlawanan arah, ya. Saya katakan kemarin berlawanan arah itu dinyatakan dengan negatif, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Vektor x ini, ya, itu merupakan eigenvektor dari matriks A, ya, yakni 2 kali 2 ini, ya. Nah, berdasarkan eigenvalue-nya lambda sama dengan 3. Kenapa? Dapat dibuktikan bahwa kalau tadi misalnya AX sama dengan lambda X, atau AX ini merupakan multiple skalar dari X, ya, maka itu disebut dengan eigenvektor X-nya, lambdanya eigenvalue. Kita buktikan AX, matriks A dikali dengan matriks X, ya, itu akan menghasilkan suatu matriks yakni 3, 6. Nah, gimana 3, 6 ini? Kalau kita jabarkan itu menjadi 3 dikali dengan 1, 2. Matriks 1, 2. Matriks 1, 2 ini apa tadi? X. Ya, maka dapat dinyatakan bahwasanya AX sama dengan lambda X, di mana lambdanya itu adalah 3, ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwasanya X ini merupakan eigenvektor, lambda ini merupakan eigenvalue. Ya. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi X ini merupakan eigenvektor dengan lambda dengan eigenvalue-nya 3. Kenapa harus dikatakan seperti itu, Pak? Karena ada kondisi di mana kalau lambdanya berubah, maka eigenvektornya pun akan berubah. Ya, nanti akan saya beritahukan ketika nanti kita mencari eigenvektor. Tapi nanti, ya, kita selesaikan dulu eigenvalue ini, ya. Nah, itulah cara mencari eigenvalue dari suatu dari suatu matriks, ya. Nah, kemudian persamaan AX lambda X tadi itu dapat ditulis ulang menjadi AX sama dengan lambda dikali matriks identitas X, atau sama dengan lambda I dikurang A kali X sama dengan 0, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, di mana untuk lambdanya itu merupakan eigenvalue dari A, untuk persamaan ini, ya, dia harus memiliki solusi non-zero untuk X-nya. Ya, jadi X-nya ini non-zero. Untuk dia mengatakan bahwasannya lambda ini merupakan eigenvalue dari A. Ya, nah, tapi berdasarkan teorema, saya ambil saja poinnya, ya, yakni teorema pada B. Jadi saya tidak tampilkan seluruh teoremanya, tapi yang terkait saja yakni teorema B dan teorema G. Dia menyatakan kalau B AX sama dengan 0 itu hanya memiliki solusi trivial. Nah, sementara determinan A itu tidak sama dengan 0. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, ya, itu akan terjadi jika dan hanya jika koefisien matriks dari lambda identitas dikurang A itu memiliki determinan 0. Ya, atau dapat kita tulis bahwasanya determinan dari lambda I dikurang A itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini disebut dengan persamaan karakteristik atau karakteristik equation. Ya, karakteristik equation. Nah, kita ambil contoh dari contoh A tadi, ya. Contoh A tadi kita punya matriks ini tadi kan A. Kita udah dapat nih tadi lambdanya sama dengan 3. Maka kita menggunakan ini nih. Determinan lambda I kurang A itu sama dengan 0. Ya, maka dapat kita masukkan bahwasannya kita akan mencari determinan dari lambda dikali dengan identitas ini menyesuaikan dengan A-nya. Kalau A-nya 2 kali 2 berarti identitasnya identitas 2 kali 2, ya. Dikurang dengan 3, 0, 8, 1 sama dengan 0. Dan seterusnya sehingga menghasilkan seperti ini, ya. Nah, determinan dari matriks ini sama dengan 0. Maka kita cari determinannya dengan cara biasa, ya. AD min BC, ya, boleh, ya, AD min BC. Nah, maka kalau menggunakan AD min BC kita perolehlah lambda minus 3 dikali dengan lambda plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa lihat bahwa eigenvalue-nya itu adalah ada 2. Maka selain tadi 3, lambda sama dengan 3, ada lambda sama dengan minus 1. Nah, ini lebih spesifik lagi, ya. Kalau menggunakan AX tadi, AX sama dengan lambda X, ya, kita hanya memperoleh satu lambda.
yakni 3. Tapi kalau kita menggunakan cara seperti ini dengan mencari determinannya, ya dari lambda I dikurang A sama dengan 0 ya, maka kita memperoleh 1 lagi. Ya, memperoleh 1 lagi agent value-nya atau lambdanya, yakni minus 1. Ya. Kemudian, ya, ketika determinan dari lambda I dikurang A itu dikembangkan, ya, maka karakteristik equation atau persamaan karakteristik dari A itu dapat berbentuk seperti ini. Ya, dikembangkan itu seperti ini. Lambda min 3 dikali dengan lambda plus 1 sama dengan 0. Kita kalikan, berarti itu jadi lambda kuadrat, ya. Kemudian minus 2 lambda minus 3, ya. Nah, maka menjadi bentuk seperti ini kan, yakni lambda pangkat n plus c1 lambda pangkat n min 1 plus c2 pangkat lambda pangkat n min 2 dan seterusnya sampai dengan cn sama dengan 0, ya. Di mana bagian sebelah kiri ini dari persamaan ini itu disebut polinomial derajat n, ya, polinomial derajat n, ya. Kemudian polinomialnya sehingga dapat ditulis seperti ini. T lambda artinya polinomial dari lambdanya yakni lambda pangkat n plus c1 lambda pangkat n min 1 plus c2 lambda pangkat n min 2 dan seterusnya sampai dengan cn, ya. Ini disebut dengan polinomial karakteristik polinomial dari A, ya. Nah, sebagai contoh tadi, ya, saya bilang kalau diekspanditkan, ya, ini tadi determinannya, maka kan bentuk seperti ini, ya. Kita mendapatkan polinomial yakni lambda kuadrat min 2 lambda minus 3, yang mana ini disebut dengan polinomial derajat 2 karena kita lihat derajat pertama ada polinomial ini yakni pangkat 2, ya. Jadi polinomial derajat 2 namanya, ya. Nah, kemudian ini contoh matriks lain 3 kali 3. Kita mau menentukan lambdanya, ya, atau agent value-nya. Bagaimana caranya? Caranya sama, kita perlu mencari determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Cara mencari determinan seperti apa, Pak? Silakan gunakan cara mencari determinan sesuai dengan yang saya ajarkan. Ya, silakan carikan, ada beberapa caranya, ya. Jadi bisa dicari dengan itu sama saja, ya. Kemudian setelah dicari dulu matriks ini, ya, matriks lambda I dikurang A, kemudian dicari determinannya, maka diperolehlah lambda kuadrat minus lambda pangkat 3 minus lambda kuadrat plus 17 lambda min 4. Nah, ini disebut dengan polinomial derajat berapa? Silakan tunjuk tangan, ya. Ya, Oksa. Polinomial derajat 3, Pak. Polinomial derajat 3. Kenapa, Oksa? Karena pangkatnya paling besarnya pangkat 3, Pak. Oke, betul, ya. 3 izin yang terakhir. 045. 045 Oksa. Oke. Ya, jadi benar, ya. Jadi bahwasanya ini adalah polinomial derajat 3 karena kalau kita lihat derajat pertamanya atau derajat paling besarnya yakni adalah pangkat 3, ya, pangkat derajat 3, ya. Nah, ini jadi polinomial kan? Nah, jadi polinomial. Nah, kemudian dari sini, ya, kita bisa mencari berapa nilai lambdanya, ya. Nah, kalau di sini itu bisa dibagi dulu dengan lambda min 4, ya. Jadi lambda pangkat 3 dan seterusnya tadi dibagi dengan lambda min 4, ya. Lambda min 4 maka akan menghasilkan seperti ini, ya. Lambda min 4 kemudian dikali dengan lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1 sama dengan 0, ya. Nah, dari sini, ya, kita bisa tahu nih satu lambda, yakni lambda sama dengan 4. Kita bisa tahu satu agent value-nya. Kita sekarang tinggal memecahkan lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1, ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa langsung memecahkan, misalnya contohnya seperti ini, lambda kuadrat plus 4 lambda plus 4, nah ini kan bisa langsung dilihat, ya. Oh, berarti lambda plus 2 dikali dengan lambda plus 2, gitu, ya. Nah, atau misalnya lambda kuadrat minus 3 lambda, ya, kemudian plus 18. Oh, ini berarti lambda minus 6 dikali dengan lambda plus 3. Nah, misalnya seperti ini, ya. Nah, misalnya seperti ini, gitu, ya. Nah, bisa, ya, langsung. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa, ya, tidak bisa langsung memecahkan seperti itu, ya, maka bisa kalian menggunakan rumus ABC, ya.
Apa rumus ABC? Silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Rumus C1. Ya. Silakan tunjuk tangan. Rumus ABC, bukan sakatonik ABC. Apa rumus ABC? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya yang meneruskan. Ya, ada yang tunjuk tangan. Kurnia, silakan. Apa rumus ABC? Rumus ABC yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A itu enggak, Pak? Akar Akar B kuadrat min B kuadrat min 4AC Bisa per tuh 2, itu tuh. 2A Oke, good. 3 digit yang terakhir. 005. 005. Ya, jadi gitu ya, benar ya. Jadi kalian bisa mencari ya dengan rumus ABC, yakni minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal masukkan saja berapa nilai A, nilai B, nilai C-nya ya. Nah, maka diperolehlah Dari nanti ada Brimo dua bisa jawaban terselesaikan. ya. Tapi Yakni nggak bisa, Beko. 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Sehingga dari matriks ini kita bisa memperoleh eigenvalue-nya yakni ada 3, yakni lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 2 plus akar 3, dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Kita sudah dapat ya? Sudah dapat ya. Nah, itulah tadi cara mencari untuk eigenvalue ya, eigenvalue dari suatu matriks. Ya, ya gimana, Erik? Pak, izin bertanya Pak, sebelum lanjutkan Pak. Lambda di sini tuh maksudnya apa Pak? Tadi ketinggalan saya Pak. Eigenvalue. Oh, Lambda di sini eigenvalue, ya. ya Pak. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi lambda di sini adalah maksudnya eigenvalue ya. Nah, kemudian selanjutnya ada suatu kasus khusus ya, ada suatu case khusus gitu ya, di mana misalnya contohnya adalah matriks segitiga ya, baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Dan saya ambil contoh matriks segitiga atas ya. Jadi saya punya kasus contoh matriks segitiga atas ya. Ya, ini matriksnya seperti ini ya, matriks 4x4 ya. Nah, kemudian kita akan mencari eigenvalue-nya atau kita mencari lambdanya ya. Dengan cara apa? Sama tadi ya, determinan lambda I dikurang A sama dengan 0 ya. Kita cari dulu matriks ini ya. Matriks lambda I dikurang A, kemudian kita cari determinannya ya. Nah, ini kita udah dapat nih. Matriks lambda I dikurang A, kemudian kita cari determinannya. Bagaimana cara cepat mencari determinan untuk matriks segitiga atas? Silakan tunjuk tangan. Lu 23 anjing, max-nya 24. Max-nya 24. Oke, Fernando. Bagaimana cara cepat mencari determinan matriks segitiga atas? Dari ininya ya Pak, apa ya teorema kali ya, determinannya kalau segitiga atas atau segitiga bawah sama dengan 0. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ada yang mau jawab? Silakan tunjuk tangan. Ada yang mau jawab bagaimana cara cepat untuk mencari determinan matriks segitiga atas ataupun segitiga bawah? Yohan udah dapat ini belum? Udah dapat poin belum? Belum, Pak. Oh, berapa? Izin menjawab Gimana? ya, Pak? Iya, gimana? Dikali ke diagonal utamanya bukan, Pak? Betul. 3 digit yang terakhir. 019, Pak. 19 ya. Cara cepat untuk mencari determinan ya dari matriks segitiga atas ataupun segitiga bawah dengan mengalihkan diagonal utamanya ya. Entry dari diagonal utamanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti lambda min A11 dikali lambda min A22 dan seterusnya ya. Nah, maka diperoleh seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari ya. Tadi determinannya sama dengan 0 kan? Berarti determinannya tadi, hasil kali tadi sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat nih. Bahwasanya lambdanya berarti lambda sama dengan A11 eigenvalue-nya, kemudian A22, A33 dan A44. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya untuk matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah, untuk mencari eigenvalue-nya dapat kita ketahui, jadi cukup melihat diagonal utamanya saja. Berarti kalau udah seperti ini nih, ini matriks ya,
matriks di atas, tentukan, ini saya ambil contoh soal pilihan ganda ya. Tentukan eigenvalue ya atau lambda dari matriks berikut. Maka bisa langsung kalian lihat. Ini eigenvalue-nya A11, A22, A33, A44. Ini adalah eigenvalue-nya atau lambdanya. Itu untuk soal pilihan ganda. Tapi kalau soal esai bagaimana Pak? Kalau soal esai tetap seperti ini cara pengerjaan. Ya, jadi saya tidak mau seperti UTS kemarin ya, karena mentang-mentang tahu gitu ya, apa namanya, ini contohnya. Saya punya matriks A kemarin itu. Matriksnya itu adalah 2 0 0 0 4 0 kemudian 0 0 1 ya kalau nggak salah. Bukan 2 ini 9 8 ya, 8 kali ya 8 kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini ya. Tentukan A pangkat minus 2-nya gitu ya. Terus langsung dijawab. 1/64 0 0 0 0 0 0 1/16 ya. Memang jawabannya benar, tapi saya tidak menerima seperti itu ya. Jadi dijabarkan bagaimana caranya ya. Apakah kalian mengalihkan matriks ini gitu ya, matriks ini matriks 1/8 dan seterusnya dikali dengan matriks 1/8 gitu ya, atau kalian cukup menuliskan seperti ini ya. Kalian cukup menuliskan 1/8 kuadrat gitu ya, 0 0 kemudian 0 1/4 kuadrat 0 0 seterusnya dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak harus hasilnya. Jadi kalau misalnya nanti ada esai kemudian pertanyaannya seperti ini memang gampang gitu kan, bisa langsung menemukan eigenvalue berapa. Tapi saya kalau esai saya mau dengan caranya ya, jadi harus dibuat seperti ini ya. Nah, baru bisa menentukan lambda berapa ya. Jadi nggak langsung mentang-mentang kalian tahu caranya, oh ini lihat aja diagonal utamanya lambdanya, langsung ini pertanyaannya ya, tentukan eigenvalue-nya, langsung dijawab seperti ini, lambda sama dengan A11. Nah itu saya nggak mau ya. Yang namanya esai itu harus ada dijabarkan caranya ya. Oke ya. Nah ini teoremanya. Jadi jika matriks A n kali n ya merupakan matriks segitiga atas, segitiga bawah, dan matriks diagonal, maka eigenvalue-nya ataupun lambdanya itu merupakan diagonal utamanya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah matriks segitiga bawah. Berapakah eigenvalue-nya atau lambdanya? Maka tinggal lihat diagonal utamanya. Ya, berarti lambdanya atau eigenvalue-nya itu ada 1/2, 2/3, minus 1/4. Ya, seperti itu ya. Nah ini ada teorema. Ya, beberapa teorema ya sebenarnya sama ya, maksudnya sama itu adalah pernyataan ini sama semua ya. Jadi lambda itu merupakan eigenvalue dari A, benar ya. Jadi lambda itu merupakan solusi dari persamaan karakteristik ya. Jadi sistem persamaan dari lambda I dikurang A kali X sama dengan 0 itu memiliki non-trivial solution ya, dan seterusnya ya. Jadi bisa dibaca di sini ya. Itu cara menentukan eigenvalue. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada mau nanya. Saya mau bertanya, cara menentukan eigenvalue. Oke, kalau tidak ada ya. Jadi kita sudah belajar ya, atau sudah mengetahui cara mencari eigenvalue ya. Yakni kita bisa menggunakan dua cara, yakni AX sama dengan AX sama dengan lambda X tadi ya, atau kita menggunakan determinan. Tapi lebih lengkapnya itu bisa menggunakan determinan ya. Jadi gini, kalau misalnya yang ditanya itu adalah lambdanya atau eigenvalue-nya ya, ditanya ini adalah eigenvalue-nya, maka silakan gunakan yang determinan ya. Karena apa? Karena ini lengkap ya, karena ini hasilnya nanti akan lengkap ya. Jadi kita bisa memperoleh ada berapa eigenvalue-nya ataupun lambdanya. Tapi kalau yang ditanya itu hanya membuktikan, buktikanlah bahwa X merupakan eigenvektor, misalnya tadi ya, merupakan eigenvektor. Nah, maka bisa dibuktikan dengan A X sama dengan lambda X ya. Itu tadi untuk mencari eigenvalue ya.
Selanjutnya, sekarang kita telah tahu ya, sudah tahu cara mencari agent value ya dari sebuah matriks. Nah, sekarang kita memiliki masalah nih, kayak mana cara kita menemukan agent vektornya yang sesuai dengan agent value-nya ya. Jadi gimana kalau kita lihat ya, menurut Dulu tuh nggak jadi. Bisa. Ada dah. Kita ini nggak ngeliat fisik loh. Yohana. Tandain nang. ya dia lagi goda adik tembak biru tadi ya. Jadi dia mau ngajak nikah setelah lulus kuliah gitu. Jadi dia mulai menggoda ya, dia tidak memandang fisik ya, dia tidak memandang harta ya, tapi giliran ada yang deketin dia pilih-pilih ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi menurut definisinya ya, kan kita tadi sudah belajar ya. Jadi agent vector dari A itu dia harus bersesuaian dengan agent value-nya. Ya, tadi juga saya katakan agent value yang berbeda biasanya memiliki agent vector yang berbeda. Ya, kalau misalnya agent value yang pertama itu adalah 3, maka agent vektornya misalnya sekian x misalnya. Nah, kemudian yang kedua agent value-nya adalah 1, maka bisa jadi agent vektornya berbeda. Ya. Jadi kita sekarang bagaimana cara kita menemukan agent vektor dari A yang sesuai dengan agent value-nya. Ya. Yang yang dia bukan merupakan 0 ya atau non-zero vektor ya di ruang solusi sistem linear ya. Nah, ruang solusi itu ya disebut dengan agent space ya. Agent space dari A ya. Nah, itu dapat dilihat sebagai agent space itu ya. Dia dapat dilihat sebagai null space of matrix ya. Bisa dilihat sebagai kernel of matrix operator, kemudian set atau himpunan dari vektor AX AX sama dengan lambda X gitu ya. Bagaimana caranya menggunakan agent space itu? Ini contohnya. Ya, bagaimana kita menggunakan cara agent space? Kita akan ini contoh kita menggunakan agent space dalam menemukan agent vektor. Saya punya matriks A. Ya, matriks 2 kali 2. Kemudian saya akan mencari lambdanya ya, atau saya akan mencari agent value-nya ya. Dengan cara yang sama seperti tadi ya, yakni determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Kita cari dulu matriks lambda I dikurang A, kemudian kita cari determinannya sama dengan 0, baru kita bisa mendapatkan lambdanya atau mendapatkan agent value-nya ya. Nah, kemudian setelah dicari akan menghasilkan seperti ini ya, akan menghasilkan polinomial seperti ini, yakni lambda kuadrat plus lambda persamaan seperti ini ya, polinomial persamaan. Lambda kuadrat plus lambda min 6 sama dengan 0, atau ini salah, belum saya ganti terus ya. Atau kalau dipecahkan itu adalah lambda kurang 2 dikali dengan lambda sebentar. Sebentar.
Ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita sudah mendapat nih ya, lambda kuadrat plus lambda min 6 sama dengan 0, atau kalau dipecahkan ya itu menjadi lambda minus 2 dikali dengan lambda plus 3 sama dengan 0. Dari sini kita bisa memperoleh bahwasanya lambdanya ada 2, yakni lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan minus 3 ya. Nah, kemudian dari masing-masing lambda ini kita dapat menentukan suatu eigenvektor yang dia bersesuaian dengan eigenvalue-nya atau lambdanya ya. Jika dan hanya jika lambda i dikurang a kali x sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan lambda i dikurang a dikali x sama dengan 0 itu dengan lambda i dikurang a nya tadi ya. Ini ya, lambda i dikurang a kita masukkan, kemudian dikali dengan x ya, yakni x1 x2, karena ini dia memilih dalam 2 kali 2, maka dia x-nya ada x1 x2 ya. Ada x1 x2 ya. Kemudian sama dengan 0 ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan eigenspace untuk menentukan eigenvektor atau x1 x2-nya ya? Dengan cara kita menginput atau mensubstitusikan masing-masing lambda ini ya ke dalam lambda i dikurang a ini ya. Nah, pertama kita punya lambdanya sama dengan 2, maka pertama untuk kasus lambda sama dengan 2 kita masukkan atau kita inputkan ya lambdanya terhadap lambda i dikurang a tadi ya, masukin aja lambdanya ganti dengan 2, maka diperolehlah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mencari solusi dari x1 dan x2 menggunakan OBE ya. Nah, kemudian diperolehlah solusinya, yakni matriks seperti ini akhirnya, atau dapat tuliskan x1 minus x2 sama dengan 0, atau x1 sama dengan x2, atau x1 per x2 itu sama dengan 1 per 1. Maka untuk lambda sama dengan 2 atau eigenvalue sama dengan 2, maka eigenvektornya yakni 1, 1 ya, atau x-nya ya, eigenvektornya tadi adalah 1, 1. Ini cara menggunakan eigenspace ya. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, yang kedua tadi lambda sama dengan minus 3 ya. Untuk kasus kedua tadi lambda sama dengan minus 3, maka dapat kita cari, sama saja caranya ya, dengan kita memasukkan lambda sama dengan minus 3 ke dalam lambda tadi ya, lambda i dikurang a tadi ya, kita masukkan, kemudian kita memperolehlah matriks seperti ini ya, yakni matriks minus 2 minus 3 kemudian minus 3 ini ya. Kita menggunakan OBE ya. Setelah menggunakan OBE kita perolehlah ya bahwasanya akan menjadi matriks seperti ini, atau 2x1 plus 3x2 sama dengan 0, atau 2x1 sama dengan 3x2 minus 3x2, atau x1 sama dengan minus 3 per 2 x2, atau x1 per x2 itu sama dengan minus 3 per 2 per 1 ya, minus 3 per 2 per 1, maka perolehlah eigenvektornya ya, maka kita perolehlah eigenvektor untuk lambdanya atau eigenvalue-nya sama dengan minus 3 ya. Nilai yang masuk A di matriks itu sama. Kita perolehlah eigenvalue ataupun eigenvektornya untuk lambda sama dengan minus 3 ya, itu adalah x sama dengan minus 3 per 2 1. Bentar ya, itu ada gangguan di luar, bentar. Lanjut kok. Kita lanjut.
lanjutkan ya. Sorry ya. Jadi gitu ya. Jadi kita memperoleh eigenvektor ya untuk lambda sama dengan -3 atau untuk eigenvalue -3 yakni -3/2 dan 1 ya. Oke. Silakan. Ada yang mau tanyakan, Immanuel? Izin bertanya Pak untuk slide sebelumnya Pak. Yang 2 dan 3 ini Pak, yang sebelah kiri paling bawah Pak, itu cara nyarinya gimana ya Pak? Saya belum paham Pak. Sebelah kiri bawah. Oh aduh. Lewatan. Yang 3/2 itu ya? Ini. Yang 2 dan 3 itu Pak, yang di dalam Ini. vektor itu Pak. Sama dengan Iya, Pak. mencari OBE. Ya, apa sama dengan mencari solusi dengan menggunakan OBE? Kemarin sudah belajarkan menggunakan OBE. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya punya persamaan ya, sistem persamaan linear misalnya 2x1 plus 3x2 sama dengan 0 sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian x1 plus 2x2 sama dengan 4. Satu lah ya. Nah, maka kita bisa mencarikan solusi untuk x1 x2 dengan cara 2 3 kemudian 3 ya, kemudian 1 2 1 ini kan. Nah, bagaimana caranya kita mengubah untuk memperoleh x1-nya berapa, x2-nya berapa, atau kita kalau idealnya kita mengubah ini menjadi identitas kan 1 0 0 1 seperti ini kan. Kemudian berapa di sini nilainya, akan nanti diperoleh ya x1-nya berapa, x2-nya berapa gitu. Paham nggak Immanuel? Paham Pak. Nah ya gitu ya, jadi menggunakan OBE kalau di sini. Tapi kalau misalnya kalian punya cara lain untuk menggunakan mencari solusi, kan kemarin sudah banyak ya saya ajarkan untuk mencari solusi x-nya berapa, y berapa gitu ya, kemarin kan waktu di awal-awal matriks itu ya. Nah bisa, tapi kalau di sini kalau di sini saya menggunakan OBE ya. Jadi ya panjang ya, panjang ceritanya. Maksudnya yang baris pertama dikalikan dengan berapa, dikalikan itu. Tapi saya singkat saja ya, karena saya tidak perlu menjabarkannya lagi ya. Kan udah belajar ya bagaimana cara menggunakan OBE. Jadi langsung ke isinya saja ya. Jadi langsung ke isinya saja. Langsung ke hasil akhirnya saja ya. Nah, ini. Tapi kalau kalian nggak boleh ya. Kalau kalian ujian nggak boleh hasil akhir aja ya. Jadi kalau memang kalian menggunakan OBE ya, kita akan menggunakan OBE gitu ya. Kemudian berapa hasil akhirnya. Nah ini hasil akhirnya kan. Kalau ini ditulis gitu kan, untuk yang baris kedua kan x1 x2-nya 0 semua ya. Nah, tapi untuk baris yang pertama itu kan ada 2x1 plus 3x2 sama dengan 0. Nah, berarti 2x1 sama dengan minus 3x2 ya. x1 sama dengan minus 3/2 x2. Berarti x1 per x2 itu sama dengan minus 3/2 per 1 ya. Nah, kalau dituliskan seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, lanjutkan. Nah, jadi itulah ya. Itulah cara mencari eigenvalue dan eigenvektor. Ya, jadi apa itu eigenvalue, apa itu eigenvektor sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian bagaimana cara mencari eigenvalue, bagaimana cara mencari eigenvektor ya. Gampang sekali kan. Tinggal kalian kalau mencari eigenvalue, kalian menggunakan determinan lambda i dikurang a sama dengan 0 tadi ya. Dicari matriks lambda i dikurang a-nya, kemudian cari determinannya, dari perolehan itu lambdanya berapa, eigenvalue-nya berapa ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mencari eigenvektor yang bagaimana, kalian bisa menggunakan eigenspace ya. Eigenspace adalah dengan kalian setelah mendapatkan eigenvalue-nya atau lambdanya, kalian mensubstitusikan nilai-nilai lambda atau eigenvalue tersebut ke matriks lambda i dikurang a, kemudian dikalikan dengan x-nya sama dengan 0. Nah dari situ kalian bisa mencari solusi berapa x-nya, berapa x1-nya, berapa x2-nya, atau berapa eigenvektornya. Nah ini saya katakan tadi, kenapa kita selalu mengatakan eigenvektor yang eigenvektor untuk lambda sama dengan minus 3 atau eigenvektor untuk lambda sama dengan 2. Kenapa? Karena biasanya seringkali ya untuk lambda yang berbeda atau eigenvalue yang berbeda maka memiliki eigenvektor yang berbeda. Contohnya yang seperti ini. Ya, contohnya yang seperti ini. Kita sama-sama memiliki matriks yang sama. Ya. Yakni matriks A. Ya. Matriks A.
Di mana dari matriks A ini kita memperoleh dua eigenvalue atau dua lambda, yakni lambda sama dengan 2 dan lambda min 3. Ya, lambda sama dengan 2, lambda min 3. Nah, dari ini ya, kita memperoleh ini, kita bisa lihat untuk lambda sama dengan 2, eigenvektornya adalah 1 1. Ya, x-nya 1, y-nya x1-nya 1, x2-nya 1. Untuk lambda sama dengan minus 3, eigenvektornya adalah min 3/2 1. Ya, atau x1-nya min 3/2 dan x2-nya adalah 1. Ini berbeda. Ya, berbeda. Makanya kalau kita menyebutkan eigenvektor, dia itu biasanya diikuti dengan eigenvalue-nya. Jadi misalnya gini, eigenvektor untuk A yang sesuai dengan eigenvalue atau lambdanya sekian adalah ini, gitu ya. Jadi jangan sampai salah kalau nanti ketika kalian mengerjakan soal harus dijelaskan itu eigenvektornya itu untuk lambda berapa, gitu ya. Atau eigenvektornya itu tuh eigenvalue berapa, karena eigenvalue yang berbeda itu akan menyebabkan eigenvektor yang berbeda pula. Paham ya? Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Ini adalah teorema ya, bisa kalian baca sendiri ya, teorema terkait dengan eigenvektor eigenvalue ini ya. Jadi bisa bisa dipelajari sendiri atau dibaca sendiri, ada banyak ya. Ada A sampai U ya. Tidak akan saya jelaskan satu-satu, tapi sudah dijelaskan di teorema. Contohnya itu yang F misalnya ya, AX sama dengan B memiliki exactly one solution ya. Jadi hanya memiliki satu solution untuk setiap n kali 1 matriks D. Nah, ya. Jadi sudah dijelaskan sama di situ ya, di teoremanya ya. Jadi tinggal mengikuti saja kalau ada kasusnya ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut ke salah satu penerapan. Kalian tahu prinsipal stres? Kalian tahu prinsipal stres? Nggak ada yang tahu? Ada yang belajar prinsipal stres semester ini? Ada yang belajar? Nggak ada yang belajar? Oh, berarti kalian nggak memperhatikan. Berarti kalian nggak memperhatikan kalau nggak ada yang belajar di semester ini. Ada yang belajar? Nggak ada yang belajar. Tadi Susanto belajar semester ini. Di fisika Pak, tegangan Pak. Tegangan. Nggak, di semester ini ada yang belajar nggak? Kayaknya di Mektek ada Pak. Di mana? Di mana? Mektek 3 digit NIM terakhir. 017 Pak. 017. Kalian kalau tanya itu susah sekali gitu. Padahal kelas saya ini enak, jawab aja dapat poin ya. Di Mektek berarti kalian nggak memperhatikan, saya bilang tadi kan. Kalau kalian nggak ada yang ngaku semester ini belajar, berarti kalian nggak memperhatikan pelajaran. Siapa Mekteknya? Siapa dosen Mekteknya? Amrina. Dari teknik fisika kan? Amrina. Pak Amrina ya? Iya, Pak. Nah, Pak Amrina. Pak Amrina kan? Dari teknik fisika kan? Seharusnya kalian sudah tahu ya. Sudah ini, berarti kalian tidak memperhatikan gitu ya. Belajar prinsipal stres ya di di semester ini ya, yakni di mata kuliah Mektek ya, mekanika teknik ya. Yang ngajarnya memang bukan dosen kita ya, tapi dari dosen prodi lain ya, yakni teknik fisika gitu ya, nah, biar lebih menguasai gitu ya. Jadi seperti itu ya belajar. Nah, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menentukan gaya-gaya yang bekerja pada atau tegangan yang bekerja pada suatu kondisi ya, baik itu dalam 2 dimensi atau 2 sumbu XY ataupun 3 dimensi 3 sumbu XYZ gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan, kalian akan lebih paham atau akan lebih dijelaskan ketika belajar Mektek sama Pak Amrina ya. Nah, jadi bagaimana cara menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, pada sumbu Y, pada sumbu Z kayak gitu ya. Nah, tapi ya saya akan menjelaskan bagaimana salah satu penerapan eigenvalue dan eigenvektor yang diterapkan dalam prinsipal stres ya. Nah, inilah kenapa Ale itu dikasih di semester 3 di awal ketika kalian masuk prodi, karena Ale ini merupakan salah satu dasar yang akan digunakan dalam hampir semua perhitungan di pertambangan ya.
kalian mau menentukan TSS, kalian mau menentukan cadangan, ya, kalian mau menentukan kadarnya, kalian mau menentukan lubang bor, kalian mau menentukan topografi, kalian mau menentukan apapun principal stress, salah satu contohnya lagi kalian mau menentukan terkait dengan eksplorasi batu bara dan lain-lain, ya. Nah, itu hampir semua menggunakan ALE ini atau perhitungan di ALE ini. Itulah kenapa ini ditaruh di awal, ya, kalian masuk, ya. Nah, jadi salah satunya selain tugas yang telah saya berikan sebelumnya, ya, salah satunya, ya, ini adalah bagaimana memecahkan solusi dari principal stress ini, ya. Jadi di mata kuliah ALE itu bukan mata kuliahnya, kalau mau menjelaskan bagaimana bagaimana untuk menentukan gaya bekerja, ya, ada sumbu X, sumbu Y ataupun sumbu Z, ya, itu ada porsinya tersendiri, ada Pak Amrina, ya, yang akan menjelaskannya. Nah, tapi saya menjelaskan bagaimana ALE diterapkan dalam principal stress, ya. Jadi katakanlah seperti ini, saya punya sigma, ya, di mana sigma ini dalam bentuk suatu matriks, ya. Matriks ini, ya, di mana yang pertama itu adalah gaya bekerja pada sumbu X, yang kedua adalah gaya bekerja pada sumbu Y. Ini membentuk suatu matriks 2x2. Ya, dari matriks ini, ya, kita bisa menentukan eigen value atau eigen vektornya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, ya. Ya, contohnya, saya mempunyai sigma sama dengan 20, 60, 66, 180 MPa, ya. Apa MPa itu panjangannya? Satuannya apa? Aduh, tunjuk tangan, kalian tahu. Tunjuk tangan, kalian tahu. Manuel udah dapat poin ya tadi, ya? Belum, Pak. Oh, belum, ya? Apa MPa itu? Megapascal bukan, Pak? Oke. Kamu 20 ya ujungnya? Iya, Pak. Ya, karena pas benar di bawahnya Yohan tadi. Ya, benar. Megapascal, ya. Dikasih poinnya, ya. Jadi seperti itu, ya, saya punya sigma dalam bentuk matriks 2x2 seperti ini. Kemudian saya bisa menentukan eigen value-nya dengan cara sama seperti tadi, ya, yakni mencari mencari determinan dari lambda i dikurang a sama dengan 0, ya. Nah, carilah determinannya, ya, kemudian setelah itu diperolehlah determinannya sebagai berikut, yakni lambda kuadrat minus 200 lambda sama dengan 0, atau kalau disederhanakan lagi menjadi lambda dikali dengan lambda dikurang 200. Ya. Sekarang tunjuk tangan, siapa yang tahu berapa ini nilai eigen value-nya? Berapa eigen value? Berapakah eigen value-nya? Andre, silakan. Berapa eigen value-nya? 0 dan 200, Pak. 0 dan 200. Oke, betul, ya. 3 digit yang terakhir. 040, Pak. 040. Oke, betul. Ya, benar, ya. Benar, ya, jawabannya adalah 0 dan 200, ya. Nah, kemudian dari ini kita bisa menentukan eigen vektornya, ya. Bagaimana caranya? Tadi menggunakan eigen space, ya, dengan memasukkan masing-masing satu persatu dulu lambdanya, yakni 0 dan 200, ya. Nah, ini untuk kasusnya 0, ya. Maka untuk kasus 0 kita bisa memperoleh, ya, nilainya adalah nilai akhirnya itu adalah X1 plus 3X2 sama dengan 0, atau X1 sama dengan minus 3X2, atau, ya, berarti ininya adalah eigen vektor itu adalah minus 3 dan 1, ya. Nah, ini untuk kasus lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 200 seperti apa, Pak? Sama, ya, caranya, ya. Masukin aja, kemudian kalian cari solusinya, berapa X1 berapa X2-nya. Nah, diperolehlah, ya, 3X1 sama dengan X2, ya, kemudian X1 ini, nah, ini seperti ini, ya, yang basisnya, ya. Berarti ini adalah X1 sama dengan 1/3 X2, atau X1 per X2 itu sama dengan 1/3 per 1, ya. Berarti X1 X2-nya itu sama dengan 1/3. Bentar. Apa sih di depan itu? 1/3 1, ya. 1/3 1, ya. Jadi seperti ini, ya, ini yang basisnya, ya, yang dasarnya.
Kalau ini kan dia sudah multiple skala, sudah dikalikan dengan 3 gitu ya. Makanya kalau ini kan kalau dikalikan dengan 3 ya, masih luas akan menjadi 1, 3 gitu ya. Nah, tapi nanti kalau di ujian ya jawabnya seperti ini ya, 1/3, 1. Apakah ini salah, Pak? Enggak, ini benar. Saya nggak mengatakan ini salah, cuman mungkin ini bukan basisnya. Jadi saya nanti akan mengurangi nilainya. Ya, jadi saya minta itu yang basisnya seperti ini ya, yang paling dasar lah gitu. Kalau memang dikatakan 1/3 X2, berarti tinggal bilang aja, berarti X1, X2 itu sama dengan 1/3, 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang jawab seperti ini, Pak, ya benarkan, tapi saya kurangi nilainya gitu ya, nggak saya salahkan ya, tapi poinnya nggak sempurna ya. Gampang ya kalau mencari agent value, agent vector ya. Kemudian contoh kasus untuk yang 3 dimensi ya, contoh kasus yang untuk 3 dimensi atau 3 sumbu ya, dimana kita menentukan dari yang bekerja pada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z ya. Nah, kemudian kita perolehlah suatu sigma ya, katakanlah sigmanya seperti ini ya. Nah, kemudian ini adalah yang bekerja pada sumbu X, yang kedua ini sumbu Y, dan yang terakhir ini adalah sumbu Z ya. Sama caranya, contohnya seperti ini ya. Saya memperoleh sigma, kemudian matriksnya seperti ini, matriks 3x3. Yang kita lakukan adalah mencari agent value terlebih dahulu. Caranya sama ya, mencari determinan dari lambda I dikurang A sama dengan 0, diperolehlah ya, diperolehlah determinannya sebagai berikut. Diperolehlah lambdanya sebagai berikut, yakni lambda lambda sama dengan 100 ya, kemudian lambda kuadrat minus 100 minus 800 sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh, berarti satu lambdanya sudah kita dapat, yakni lambda sama dengan 100. Untuk lambda selanjutnya bisa kalian cari menggunakan rumus Sakatonik ABC tadi ya, yakni lambda 1, 2 ya, itu sama dengan min B plus minus akar 4 akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, bisa mencari ini, berarti nanti ada 3 lambda kemungkinan ya. Jadi seperti itu ya. Nanti ini untuk kalian latihan ya. Jadi teruskan, nanti nggak dikumpul, tenang saja ya. Jadi tidak usah khawatir, wah aduh tugas kumpul ya, enggak ya. Jadi silakan untuk kalian latihan-latihan sendiri ya. Tapi saya sarankan perbanyaklah latihan gitu ya. Bagi yang belum paham, sekali lagi perbanyaklah belajar atau latihan ya, karena UAS kita saya tekankan offline ya. UAS offline dan pengawasnya bukan saya ya, dan pengawasnya bukan dari prodi. Jadi mereka tidak prodi, tidak peduli kalaupun misalnya kalian tidak lulus gitu ya, karena mereka bukan dari prodi kita gitu ya. Jadi mereka tidak akan peduli, sama kayak UN dulu, zaman dulu ya. Kalau kalian mungkin tidak mengalami UN ya kan, kalian tidak mengalami UN kan, kalian ini COVID kan, generasi COVID kan, iya nggak? Benar Pak. Ya, nggak ngalamin UN. Jadi kalau UN dulu ya, zamannya saya, nggak tahu kalau zaman saya. Zaman saya dulu pengawas UN itu bukan dari sekolahnya, tapi di change, ditukar ya, interchange ya, pertukaran gitu ya. Jadi misalnya guru dari sekolah kita itu ngawas di SMA mana gitu ya, kemudian yang ngawas di sekolah kita itu adalah dari SMA mana. Jadi mereka tidak peduli, kalaupun misalnya kalian tidak lulus UN, mereka tidak akan peduli, karena bukan dari SMA mereka, dan tidak akan berpengaruh terhadap SMA mereka, kayak gitu. Nah, sama halnya seperti ini, pengawasnya bukan dari prodi, bukan saya, tapi ada nanti Bapak Ibu yang ditugaskan, mereka tidak akan peduli kalian tidak lulus, tidak akan mempengaruhi prodi mereka, tidak akan mempengaruhi jurusan mereka gitu ya, karena kalian bukan mahasiswa mereka gitu ya. Nah, jadi berhati-hatilah gitu ya. Saya nanti berpesan kepada mereka bahwasanya kalau memang menurut mereka sudah tidak bisa ditoleransi apa yang kalian lakukan, itu entah ada yang mencontek, entah ada yang berisik gitu ya, entah ada yang udah diulang-bilangin berkali-kali nggak nurut gitu ya, silakan dicatat saja NIM-nya. Nanti tanpa konfirmasi saya akan langsung coret namanya. UASnya tidak akan saya periksa gitu ya. Jadi sekali lagi perbanyaklah latihan ya. Perbanyaklah latihan, perbanyaklah belajar ya, masih ada waktu ya. Minggu besok, minggu ke-15, minggu depannya 2 minggu lagi berarti ya, itu sudah masuk minggu UAS. Jadwal UAS belum saya terima, apakah hal itu di minggu pertama atau di minggu kedua, tapi kemungkinan adalah di minggu pertama karena dia offline ya. Kalau online kemungkinan ada di minggu kedua ya, karena dia offline jadi kemungkinan di minggu pertama. Jadi persiapan, masih ada persiapan sekitar 1 minggu lagi ya kurang lebih. Nah, jadi persiapkan, silakan nanti dicari ya
untuk latihan ini cari lambda yang kedua dan ketiganya berapa. WWC siapa? Kemudian nanti silakan cari agent value dari masing-masing agent vector dari masing-masing agent value-nya atau dari masing-masing lambda. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, ya di minggu ke-15. Kemungkinan itu kita akan membahas, saya akan memberikan suatu soal ya, soal penilaian itu di kasus gitu ya. Kemudian sama kayak tugas kemarin ya. Kemudian silakan kalian cari solusinya ya. Kalian selesaikan, kita diskusikan bersama-sama maksud saya. Tapi kalau misalnya saya berhalangan hadir minggu depan, kemungkinan nanti akan saya berikan saja soalnya, kemudian sebagai bahan untuk kalian lakukan, ya, untuk persiapan UAS, ya. Tapi lihat dulu besok, ya. Kalau misalnya saya hadir, saya bisa datang ya, kita bahas sama-sama, ya. Tapi kalau misalnya saya berhalangan hadir, mungkin kita masuk sebentar ya untuk melakukan absensi, kemudian akan saya berikan soalnya untuk kalian latihan sebagai persiapan UAS. Apakah itu kisi-kisinya Pak? Bisa jadi, bisa tidak, ya. Bisa ya, bisa tidak, ya. Nah, jadi pokoknya perbanyak perhatiannya. Pasti saya tidak akan melenceng jauh, ya. Enggak kayak yang apa meme yang apa yang kalau misalnya apa diajarin di kelas 1 tambah 1 dikasih tugas itu 2 dikali 2 tambah 1, ya. Begitu di ujian akar A kuadrat ditambah dengan ini ya, enggak ya, gitu saya. Jadi mudah-mudahan saya tidak bisa menjanjikan, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin kita cukupkan sekian sampai di sini ya. Kita kehadiran dan perhatiannya, sampai ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.